Ya, bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapi masih adanya perpeloncoan di lingkungan pendidikan dan apa hasil investigasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Untuk membahasnya sudah hadir ada juru bicara Kemendikbud Erlangga Masdiana. Selamat malam, Pak Erlangga. Apa sudah ada hasil dari investigasi yang dilakukan di Maumere di NTT? Jadi kalau yang dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah sudah berupaya untuk berkomunikasi ke pihak dinas ya yang ada di sana, ya, tapi belum, memang karena di sana kan masih PLT ya, masih PLT, jadi untuk memberikan keterangan juga kan relatif masih ragu-ragu ya, jadi tapi yang jelas bahwa itu sikap-sikap semacam itu sangat sangat kita sayangkan ya. Memang di dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 itu yang menjelaskan tentang perpeloncoan ya, tentang perpeloncoan itu yang relatif masih punya ya mengatur tentang ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada apa yang boleh itu adalah dalam rangka proses edukasi, jadi pengenalan untuk lingkungan sekolah. Tetapi prakteknya sulit karena masih saja terus terjadi ada praktek-praktek perpeloncoan. Jadi itu oleh karena itu memang beberapa hal yang dilarang itu seperti apa? Seperti yang tidak ada relevansi dengan masa orientasi sekolah gitu ya. Termasuk persoalan-persoalan yang sepele, misalnya persoalan misalnya menggunakan atribut-atribut yang memang tidak relevan, membeli barang-barang yang memang memberatkan ke siswa. Seperti dulu pakai rambut dari ijuk sapu dikuncir. Ya, jadi memang itu hal-hal yang tidak relevan, pakai warna-warni apa segala macam juga, itu juga memang contoh-contoh yang memang dilarang juga di dalam sekolah. Intinya bahwa tidak ada hal-hal yang tidak relevan dengan edukasi itu memang dilarang di dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 itu. Khusus kalau yang terjadi di NTT ini apa hasil temuan dari Kemendikbud? Yaitu jadi apa yang kita lihat bahwa memang ini kan sekolahnya adalah sekolah lebih ke arah sekolah keagamaan yang relatif, bahwa ini lebih relevan dengan apa yang mesti dilakukan oleh Kementerian Agama ya. Jadi kalau kita juga kita tidak agak sulit untuk melakukan hal-hal yang di luar dari tanggung jawab kita ya. Jadi yang jelas bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya memberikan guidance yang ada ya, seperti yang disebutkan di dalam Permendikbud nomor 18 2016 tadi. Mungkinkah ada sanksi bagi pihak sekolah, Pak Erlangga? Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Kami akan hadirkan lagi, nanti lanjutkan perbincangannya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan Pak Erlangga. Jadi adakah sanksi yang mengancam pihak sekolah atau tenaga pendidik yang bertanggung jawab di seminar itu? Ini kan sebenarnya diserahkan ke pemerintah daerah ya. Jadi dan apa yang kita dengar tadi bahwa sudah ada keterangan juga dari pihak sekolah, dan sekolah juga bertanggung jawab ya. Jadi anak-anak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu langsung diberikan sanksi. Betul. Dan ini saya kira memang ini bagus ya untuk proses pembelajaran di sekolah. Tetapi apakah harus menjadi korban anak didiknya sendiri? Sementara itu masih berada di dalam pengawasan pihak sekolah. Ya, karena memang begini, ini kan dalam rangka proses pendidikan juga. Jadi bagaimana sekolah juga memberikan sanksi, ya tentu supaya supaya tidak terjadi lagi kepada yang lain-lain, tidak merembet. Ya. Jadi ini juga patut kita berikan apresiasi terhadap sekolah yang dengan tegas memberikan sanksi semacam itu. Tapi kan tentu sanksi itu kan harus sifatnya edukatif ya. Dan saya kira memang ini sudah dalam konteks yang memang terlalu susah untuk. Kalau sanksinya sampai dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Sementara ada hak dari siswa tersebut untuk mendapatkan pendidikan. Nah itu kan tidak mudah untuk bisa mencari sekolah yang baru. Misalnya. Nah itu kan di luar hal yang lainnya. Artinya bahwa anak itu barangkali juga mungkin diserahkan kepada orang tua, lalu kemudian orang tua juga bisa mencarikan sekolah yang lain ya.
Dan ini kan juga pemerintah daerah juga tidak membiarkan begitu saja. Bahwa adalah penyimpangan yang terjadi pada anak dan kemudian diberikan sanksi, dan kemudian sanksi itu sendiri kan tidak lepas, mungkin lepas dari sekolah itu, tapi juga mungkin pemerintah daerah mengatur yang lain. Ya. Pak Erlangga, sebenarnya soal perpeloncoan ini bagaimana seharusnya jalan keluar yang bisa diambil? Karena tentu perpeloncoan ada, boleh, asalkan yang sesuai dengan ada relevansinya dengan hal edukasi, begitu kan. Tetapi kita tahu kan, kita NKRI ini luas, Pak. Mungkin ada latar belakang dari culture, budaya yang di setiap daerah saja juga beda-beda. Mungkin ada di satu daerah ini dianggap biasa, di daerah lainnya tidak, atau sebaliknya. Ya, konteksnya kan gini, setiap masyarakat ya atau setiap unit satuan sistem sosial itu pasti ada deviasi, pasti ada penyimpangan, pasti ada subculture. Nah, jangan sampai kemudian subculture ini kemudian menjadi dominan culture. Kalau subculture kekerasan menjadi sebuah hal yang biasa di dalam suatu masyarakat, itu kan yang harus kita cegah ya. Oleh karena itu harus ada punishment. Nah, jadi supaya apa? Supaya tidak merebak menjadi budaya yang lebih meluas. Kalau di satuan pendidikan sendiri kan konteksnya bahwa melakukan pemberian sanksi ya segala macam dalam konteks edukasi. Lalu kemudian ada namanya MOS ya, kalau di sekolah ada MOS. MOS juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pengenalan tentang dirinya dengan sekolah, dengan lingkungannya, dengan sarana dan prasarananya, dengan mengenalkan tentang konsep dirinya ya. Yang tadinya anak-anak berada di rumah dan kemudian atau di sekolah yang lain, masuk ke sekolah itu ya berusaha untuk dikenalkan dengan berbagai macam program-program dari sekolah itu. Baik. Tentu kan itu sifatnya edukatif ya. Oke, baik. Juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Erlangga Masdiana atas waktunya di Prime Time News. Terima kasih.